可以继续。化魔指，但即是心魔灭可破。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 112. Yang mana pada Renegade Immortal episode 112 ini menceritakan Wanglin yang akan menuju kota siluman kuno untuk mencari jabatan di sana. Dan Wanglin pun akan menghadapi orang kuat yang tidak terkalahkan selama 1000 tahun di kota siluman kuno tersebut. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun diceritakan jika 2 tahun sudah berlalu, dan Wanglin pun menyadari jika energi iblis tingkat 3 setara dengan pembentukan fondasi, sedangkan 10 kali lipat di atasnya adalah formasi inti. Yang mana jika dihitung, maka kultivasi transformasi jiwa membutuhkan 30 tingkat. Wanglin pun sadar jika jumlah giok abadi di tangannya hampir tidak cukup untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa. Maka dari itu, mengubah kekuatan siluman ini menjadi kekuatan abadi adalah cara terbaik untuk menembus tahap Ascendant saat ini. Setelah keluar pun Wanglin sadar jika dalam waktu 2 tahun, suku ini telah berkembang pesat bahkan semakin ramai penduduknya. Wanglin juga merasa jika jiwa-jiwa dalam bendera jiwa di tangan mereka perlu dipelihara berkali-kali agar kekuatannya dapat dimaksimalkan. Maka dari itu Wanglin memutuskan mengubah bendera jiwa utama menjadi formasi pelindung gunung di tempat ini. Karena teknik di tempat ini pun juga bisa memperkuat bendera jiwa utama. Kemudian Wanglin meminta semua anggota suku pemurnian jiwa untuk melepaskan jiwa bendera mereka ke dalam awan hitam 2 kali sehari, karena itu juga bisa menempa tubuh jiwa mereka. Terlihat semua orang berterima kasih kepada Wanglin yang sekarang adalah leluhur mereka karena sudah memberikan teknik ajaib ini. Sementara di luar pun terlihat seorang bocah yang ikut berburu dengan Sisan bertanya bagaimana rasanya berlatih teknik pemurnian jiwa. Akan tetapi salah seorang meminta anak itu tidak bertanya pada Sisan karena Sisan ini tidak berguna, bahkan dia juga tidak bisa bicara. Setelah itu muncul seekor binatang yang membuat semua orang langsung berlarian. Namun di sini Sisanlah orang yang melindungi anak itu saat dia terjatuh. Yang mana karena itulah binatang tersebut sekarang menjadi menyerang Sisan. Setelah itu terlihat Ouyang Hua dan anak tadi membawa Sisan yang sudah tidak sadarkan diri ke hadapan Wanglin. Dan dia melaporkan jika saat Sisan berburu, dia bertemu dengan binatang siluman yang langka. Dan saat Ouyang Hua tiba, semuanya sudah terlambat. Wanglin yang sudah tahu pun langsung meminta mereka berdua untuk keluar. Kemudian dengan cepat Wanglin memeriksa Sisan ini dan menemukan jika semua meridiannya sudah putus. Namun Wanglin dikejutkan karena kekuatan siluman dalam tubuh Sisan ini sudah mencapai level 2. Dengan cepat pun Wanglin mencari menggunakan kesadaran ilahinya dan menemukan jika ternyata Sisan ini memaksa menyerap kekuatan siluman serta menyimpannya ke dalam darah dan daging. Yang mana itu rasanya seperti disayat ribuan pisau. Dan Wanglin mengakui kegigihan Sisan ini karena dia bisa bertahan selama 2 tahun penuh. Meskipun sayangnya meridian Sisan ini sudah putus. Dan Wanglin sadar jika yang benar-benar bisa membuat Sisan terlahir kembali hanyalah teknik dewa kuno. Akan tetapi teknik ini tidak boleh diberikan sembarangan ke orang lain. Terlihat Wanglin pun memperbaiki meridian Sisan ini setelah Wanglin memberinya pil dewa kuno. Tak lama setelah itu Sisan ini sadar kembali dan sangat berterima kasih karena dia sudah diselamatkan lagi. Wanglin pun langsung bertanya apakah Sisan tidak tahu jika semakin banyak Sisan memaksa menyerap kekuatan siluman, maka dia semakin dekat dengan kematian. Di sini Sisan pun mengakui jika dirinya sudah mengetahui hal itu. Namun Sisan hanya merasa jika dirinya memaksa menyerap kekuatan siluman, mungkin masih ada secerca harapan untuk berkultivasi. Karena dia tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna bagi suku maupun Wanglin leluhurnya ini. Di sini pun Wanglin mengatakan jika dirinya bisa memberi Sisan 1 set teknik penempaan tubuh agar Sisan bisa menyatukan energi iblis ke dalam darah dan dagingnya.
Dan meskipun Sisan tetap tidak bisa menggunakan teknik sihir, namun tubuh Sisan ini akan semakin kuat. Dan Wang Lin pun memberitahu jika teknik penempaan tubuh sangat menyakitkan. Yang mana satu langkah saja salah, maka akan menjadi kehancuran total. Dan Wang Lin bertanya, apakah Sisan sudah memikirkannya? Di sini pun Sisan berjanji jika dirinya tidak akan mengecewakan Wang Lin. Setelah Sisan pergi pun, Wang Lin merasakan jika tatapan mata seperti itu sangat Wang Lin kenal. Karena Sisan ini seperti Wang Lin saat dulu. Dan Wang Lin juga berjanji jika Sisan ini berhasil melatih teknik penempaan tubuh klan iblis raksasa, maka Wang Lin akan mengajarinya teknik tingkat pertama dewa kuno. Dan semuanya hanya tergantung takdir Sisan ini. Setelah itu pun Ouyang Hua menghadap Wang Lin dengan membawa anak yang bernama Hu Pao yang pernah Ouyang Hua ceritakan kepada Wang Lin. Dan Hu Pao ini terlahir dengan kekuatan siluman binatang level 2, namun hanya dalam beberapa bulan dia sudah berhasil memurnikan 13 bendera jiwa. Di sini Hu Pao pun memberitahu Wang Lin jika dirinya sudah melatih teknik pemurnian jiwa ke tahap keempat dan menguasai 5 jiwa utama. Dan dia pun langsung memperlihatkan itu kepada Wang Lin. Dengan cepat Wang Lin pun menekan salah satu binatang jiwa yang berusaha menyerangnya. Melihat itu pun Ouyang Hua meminta Hu Pao ini jangan bersikap tidak sopan di hadapan leluhur. Di sini pun Wang Lin sadar jika bakat anak ini luar biasa, bahkan tidak kalah dari Hong Di dulu. Yang mana jika Wang Lin membiarkannya berkembang di dalam suku, mungkin malah akan menjadi masalah di kemudian hari. Maka dari itu pun, Wang Lin meminta Hu Pao ini berlatih di sisi Wang Lin. Setelah itu terlihat jika suku pemurnian jiwa ini terus menyerang suku lainnya agar suku pemurnian jiwa semakin kuat. Dan siapapun yang menyerah serta menjatuhkan senjata, maka nyawa mereka akan diampuni. Kemudian semua penduduk suku pemurnian jiwa terus membuat formasi besar seperti yang dikatakan Wang Lin. Di sini pun Wang Lin teringat jika 4 tahun lalu dirinya tidak terburu-buru pergi ke kota siluman kuno untuk mencari jabatan karena tidak punya pegangan. Namun sekarang sudah saatnya bagi Wang Lin untuk berangkat karena suku pemurnian jiwa sudah mencapai momentum besar. Setelah itu pun dengan menaiki iblis nyamuknya, Wang Lin bersama Sisan dan Hu Pao menemui semua penduduk suku pemurnian jiwa. Dan Wang Lin memerintahkan jika mulai hari ini suku pemurnian jiwa tidak boleh lagi melakukan ekspansi keluar. Dan mereka semua harus berlatih dengan sepenuh hati serta jangan bermalas-malasan. Kemudian Wang Lin memberi slip giok kepada Ouyang Hua yang mana itu bisa dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Wang Lin saat suku menghadapi bahaya di masa depan. Setelah itu pun Wang Lin bersama Sisan dan Hu Pao meninggalkan lembah ini. Tak lama setelah itu, Wang Lin yang sudah berganti outfit lagi pun sudah sampai di kota siluman kuno Tanah Roh Siluman. Terlihat penjagaan di tempat ini sangat ketat bagi siapapun yang ingin masuk ke kota siluman tersebut. Kemudian Wang Lin bertanya kepada penjaga itu di mana pemimpin tempat ini. Akan tetapi penjaga ini mengatakan jika pemimpin tempat ini bukan orang yang bisa Wang Lin temui sesuka hati. Di sini pun Sisan langsung menyerang menggunakan pukulannya karena penjaga ini menyuruh Wang Lin pergi. Yang mana hal itu membuat para penjaga marah karena Sisan berani melukai orang di kota siluman kuno. Akan tetapi Wang Lin memberitahu Sisan jika pukulan barusan salah. Sisan pun meminta maaf dan merasa dirinya ceroboh. Namun di mata Sisan, siapapun yang tidak menghormati Wang Lin adalah musuh. Akan tetapi Wang Lin mengatakan jika yang dia maksud adalah teknik tinju Sisan yang tidak benar. Karena tenaga yang berlebihan menyebabkan kebocoran keluar sehingga tidak bisa digunakan sesuai keinginan. Dan dengan kekuatan Sisan saat ini, seharusnya pukulan ini tidak selemah itu. Terlihat penjaga itu pun mengeluarkan tombak besar untuk menyerang Wang Lin. Di sini pun Wang Lin meminta Sisan melihat baik-baik pukulan tersebut. Karena tidak peduli teknik sihir atau penempaan tubuh, sebab hal terpenting adalah bisa mengendalikannya. Terlihat Wang Lin pun langsung memukul para penjaga itu menggunakan teknik yang dipakai Sisan tadi. Kemudian Wang Lin memberitahu jika di jalan kultivasi yang kuat adalah yang dihormati. Dan mereka berdua harus ingat untuk tidak perlu suka bertempur, tapi jangan takut bertempur. Kemudian komandan unit tempat ini pun datang, yang mana ternyata itu adalah Yao Shisui, sang putri leluhur darah. Melihat kedatangan Yao Shisui pun, Wang Lin merasa jika ini pertanda buruk karena dia selalu bertindak sewenang-wenang. Kemudian Yao Shisui mengatakan jika kedatangan Wang Lin ke kota siluman kuno pasti juga untuk mendapatkan jabatan dan meraih prestasi perang. Dan dia pun meminta Wang Lin mengikutinya atas perintah Jenderal Siluman. Wang Lin pun tidak menyangka jika Yao Shisui yang sombong ini rela menyampaikan pesan untuk orang lain.
Yang mana hal itu membuat Wang Lin yakin jika Jenderal Siluman yang menundukkan Yao Shisui ini kekuatannya pasti luar biasa. Kemudian Wang Lin meminta dua muridnya itu untuk masuk ke kota terlebih dulu dan menunggu Wang Lin. Di sini pun Yao Shisui tadi langsung membawa Wang Lin ke kediaman Jenderal Iblis Sayap Kiri kota Siluman kuno. Di sini Wang Lin melihat jika ada lebih dari 10 kultivator transformasi jiwa, bahkan ada lebih banyak lagi yang berada di tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin pun teringat jika di dalam ingatan Luo Yun, Jenderal Siluman Kota ini sudah menaklukkan banyak kultivator tahap transformasi jiwa, bahkan dia tidak terkalahkan dalam medan perang. Dan Wang Lin merasa jika orang itu pasti orang kuat yang telah mencapai tahap Esendan. Tak lama setelah itu, orang tersebut pun datang, yang mana dia adalah Mo Lihai dengan kekuatan siluman 200.000 zirah di ranah transformasi jiwa sempurna. Di sini Mo Lihai langsung menekan Wang Lin, menyadari Wang Lin inilah yang memukul prajurit siluman di luar kota dan melepaskan aura tadi. Di sini pun Wang Lin menyadari jika kultivasi Mo Lihai ini ternyata belum mencapai Esendan. Akan tetapi Wang Lin heran karena jika hanya transformasi jiwa sempurna, bagaimana Mo Lihai bisa tidak terkalahkan di tanah roh siluman ini selama 1000 tahun. Bahkan Mo Lihai ini bisa membuat begitu banyak orang kuat tunduk kepadanya. Di sini pun Wang Lin mengakui jika dirinya yang melakukan itu tadi. Mendengar itu pun, Mo Lihai ingin melihat kemampuan apa yang Wang Lin miliki. Dengan cepat Wang Lin menggunakan jari pemusnahnya untuk menghadapi tangan besar Mo Lihai ini. Di sini pun Mo Lihai mengatakan jika dengan satu jari ini, Wang Lin bisa menjadi tetua dalam di kediamannya. Wang Lin pun tahu jika tanah roh siluman terbagi menjadi jabatan dalam dan luar. Dan Wang Lin sadar jika hanya jabatan luar seperti komandan besar dan komandan unit barulah yang dapat memegang kekuasaan militer dan meraih prestasi perang. Di sini pun Wang Lin mengatakan jika dirinya tidak mau mendapat jabatan dalam. Mo Lihai pun tidak menyangka jika Wang Lin tahu tentang pembagian jabatan dalam dan luar. Dan selama kekuatannya cukup, maka para pendatang seperti Wang Lin bisa mendapatkan semua jabatan luar. Akan tetapi serangan jari tadi masih belum cukup untuk membuktikannya. Di sini pun Wang Lin mengatakan jika Mo Lihai ini bisa melanjutkan untuk menguji Wang Lin. Mendengar itu pun, Mo Lihai mengeluarkan teknik andalannya yang sudah mengalahkan banyak kultivator. Di sini pun Mo Lihai mengatakan jika dirinya punya 10 tinju keruntuhan, yang mana jika Wang Lin bisa menahan 8, maka Wang Lin bisa menjadi komandan unit. Dan jika Wang Lin bisa menahan semuanya, maka Wang Lin bisa menjadi komandan besar. Kemudian Mo Lihai mengeluarkan tinju keruntuhan pertamanya yang bernama Penghancur Gunung. Di sini pun semua orang penasaran Wang Lin bisa menahan berapa keruntuhan. Bahkan mereka merasa jika Wang Lin hanya bisa menahan 2 tinju keruntuhan saja karena 10 tinju keruntuhan terkenal di seluruh dunia. Terlihat Wang Lin pun langsung menggunakan jari transformasi iblis untuk menghancurkan tinju tersebut. Dan Wang Lin mengakui jika kekuatan tinju ini memang sangat kuat. Kemudian Mo Lihai pun mengeluarkan keruntuhan kedua, yaitu Perubek Awan. Di sini pun Wang Lin menyadari jika keruntuhan kedua ini ternyata menumpuk dan kekuatannya 10 kali lebih kuat dari keruntuhan pertama. Dan Wang Lin merasa jika bertarung mati-matian, maka dirinya hanya bisa menggunakan jari sungai neraka atau kereta penembak dewa. Namun di tempat ini banyak orang kuat dan Wang Lin tidak boleh membongkar jurus andalannya sekarang. Di sini Wang Lin sadar jika tidak bisa bertahan, maka dirinya hanya bisa menyerang untuk bertahan dan merebut inisiatif. Wang Lin pun langsung menggunakan teknik pembunuhan abadi untuk menghancurkan tinju kedua ini. Dan teknik ini pun akhirnya berhasil menghancurkan tinju tersebut. Setelah itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan pedangnya untuk berinisiatif menyerang. Di sini pun Mo Lihai mengakui jika di bawah tinju ini, Wang Lin termasuk dari sedikit orang yang berpikir untuk menyerang balik. Dan Mo Lihai ingin melihat apakah Wang Lin bisa memecahkan 8 keruntuhan yang tersisa. Terlihat Mo Lihai langsung mengeluarkan keruntuhan ketiga, yaitu pemutus gelombang. Di sini Wang Lin pun merasakan jika lagi-lagi kekuatan tinju ini 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan Wang Lin heran kenapa Mo Lihai bisa mengeluarkan serangan yang jauh melebihi kultivasi kekuatan silumannya. Di sini pun Mo Lihai mengakui jika kekuatan Wang Lin cukup bagus setelah Wang Lin berhasil menghadapi tinju ketiganya ini. Kemudian Mo Lihai pun mengeluarkan keruntuhan keempat yang bernama Penghancur Bintang. Di sini pun Wang Lin memilih menahan itu menggunakan tubuhnya yang membuat Wang Lin harus terjatuh. Yao Shisui pun tahu jika 10 tinju keruntuhan sangat dominan. Karena bahkan dengan kultivasinya, Yao Shisui hanya bisa bertahan hingga keruntuhan kelima saja. Dan jika bukan karena harta yang diberikan ayahnya, Yao Shisui pun sulit mendapatkan jabatan komandan unit. Yang mana Wang Lin terhenti di sini juga sangat wajar.
Di sini Mo Lihai meminta Wang Lin mundur melihat Wang Lin sudah kesulitan menahan keruntuhan keempat ini. Dan baginya, Wang Lin hanya bisa menjadi tetua. Namun Wang Lin langsung tahu jika 10 tinju keruntuhan ini adalah teknik sihir yang lahir dari keyakinan. Dan tinju 10 keruntuhan ini bukan berasal dari kultivasi kekuatan siluman, melainkan dari keyakinan kemenangan yang telah lama berjuang di medan perang. Wang Lin pun sadar jika jurus ini telah mengalahkan banyak orang kuat selama ribuan tahun, dan hal itu membuat berkali-kali memperkuat keyakinan kemenangan, yang mana akhirnya menciptakan 10 tinju keruntuhan yang semakin kuat ini. Dan jika bisa terus menang dengan keyakinan kemenangan, maka 10 tinju keruntuhan ini pasti bisa berevolusi tanpa batas. Akan tetapi karena ini keyakinan, maka masih ada satu jurus yang bisa Wang Lin gunakan, yaitu jari transformasi iblis. Sambil mengeluarkan teknik itu pun Wang Lin teringat perkataan si Tunan jika jalan Wang Lin sejak awal berbeda dengan si Tunan. Yang mana jika Wang Lin ingin benar-benar menguasai inti jari transformasi iblis, maka Wang Lin harus menyatukan tubuh dengan iblis. Sementara Mo Lihai merasa jika di bawah 10 tinju keruntuhannya, Wang Lin malah mendapat pencerahan lain. Dan Mo Lihai ingin melihat kemajuan apa yang Wang Lin dapatkan. Di sini pun Mo Lihai langsung mengeluarkan keruntuhan kelima, yaitu pembalikan jiwa. Akan tetapi terlihat jika Wang Lin sangat tenang menghadapi para jiwa tersebut. Di sini pun Mo Lihai heran kenapa tinjunya bisa menjadi tidak stabil. Wang Lin pun mengatakan meskipun keyakinan Mo Lihai kuat, akan tetapi niat iblis bisa menghancurkannya. Mendengar itu pun, Mo Lihai langsung mengeluarkan keruntuhan ke-6, yaitu roda penghenti. Dan terlihat Mo Lihai menggunakan rantai-rantai dari rodanya itu untuk mengikat Wang Lin. Namun Wang Lin tahu jika menghancurkan 10 tinju keruntuhan Mo Lihai ini bukan soal kultivasi, melainkan pertarungan keyakinan. Mo Lihai pun membenarkan hal tersebut karena dirinya selalu menang selama 1000 tahun di dalam medan perang. Dan dia bertanya dengan keyakinan apa Wang Lin bisa mengalahkannya. Kemudian Mo Lihai mengeluarkan keruntuhan ke-7, yaitu pemusnah petaka. Di sini pun terlihat Wang Lin berhasil menghancurkan rantai yang mengikatnya itu saat serangan ke-7 ini sudah mendekat. Dan kemudian Wang Lin pun melemparkan semua serangan tersebut. Setelah itu pun, Wang Lin langsung mengeluarkan jari transformasi iblis untuk menyerang Mo Lihai ini. Melihat itu pun Yao Zhisui terkejut karena Mo Lihai ini dipaksa mundur. Setelah itu pun terlihat jika mereka berdua terlempar satu sama lain. Akan tetapi Wang Lin masih berdiri tegap dan mendekati Mo Lihai ini. Di sini pun Mo Lihai mengakui jika dirinya sudah meremehkan Wang Lin. Dan dia ingin melihat di bawah 3 keruntuhan terakhirnya keyakinan siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua. Di sini pun Wang Lin menyadari jika pikiran iblis terlalu kuat dan hampir menelan hati Dao-nya. Yang mana menyatukan tubuh dengan iblis meskipun menang, namun kerugiannya lebih besar daripada keuntungan. Dan di sini pun Wang Lin langsung menyerah. Mendengar itu pun Mo Lihai langsung menghentikan serangannya. Di sini pun Mo Lihai baru tahu jika pikiran iblis yang begitu kuat ternyata bukan hati Dao yang sebenarnya dari Wang Lin. Karena Wang Lin bisa tahu kapan dia harus mundur dan tahu apa yang harus dia ambil atau lepaskan. Dan meski Wang Lin tidak bisa memecahkan 10 keruntuhan, tapi dengan kekuatan Wang Lin sudah cukup untuk menjabat sebagai komandan unit. Maka hari ini Mo Lihai pun mengangkat Wang Lin sebagai komandan unit dan menguasai 10.000 prajurit siluman. Kemudian Mo Lihai meminta Wang Lin kembali ke kota dulu. Kemudian 7 hari lagi akan ada orang yang membawa Wang Lin ke barak tempat Wang Lin bertugas. Sementara Yao Zhisui heran karena Wang Lin datang tanpa jabatan, bahkan kultivasinya juga hanya tahap menengah transformasi jiwa. Namun dengan kekuatannya sendiri, Wang Lin berhasil mendapatkan jabatan komandan unit. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 112 ini. Ternyata kekuatan Wang Lin saat sudah menyatu dengan pikiran iblis sangat menakutkan ya, karena hampir saja bisa mengimbangi Mo Lihai yang sangat terkenal kuat itu. Dan apakah yang akan dilakukan Wang Lin sebagai komandan unit ini? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 113. Akhir kata, selamat menjalani awal pekan yang indah ini dan see you next episode.